Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenkeu bersama DPD pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada. Dalam rapat balik DPR diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya, PDIP terancam tak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya PDIP hanya memiliki pukul 14,1% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaesang belakangan ini memang digadang-gadang maju Pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaesang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2023 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaesang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas.